Shalom semuanya. Dalam video ini kita akan membahas 6 kata ajaib yang dapat Anda ucapkan kepada Roh Kudus, terutama saat Anda berada dalam pergumulan yang berat, di mana hanya Tuhan yang mampu menolong. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari lidah, seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, hidup dan mati dikuasai lidah. Pernyataan ini menyingkapkan sebuah rahasia bahwa kata-kata kita memiliki kuasa untuk membentuk realitas, apakah hidup atau mati, berkat ataupun kutuk. Oleh karena itu, jangan pernah lupakan untuk selalu mengucapkan 5 kata berikut ini dengan iman. Haleluya, amin. 1. Ucapkan, Roh Kudus, Kaulah penghiburku. Ini didasarkan pada ucapan Yesus di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saat bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, kita membaca Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan roh yang sama itu yang meredakan kekacauan pada saat dunia ini diciptakan, sekarang adalah satu-satunya yang mampu menenangkan badai dalam pergumulan Anda, yang mampu memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hati Anda. Itulah kuasa Roh Kudus yang disebut Yesus sebagai Sang Penghibur, mampu mengubahkan keadaan yang sangat kacau, bahkan tidak berbentuk lagi, seperti hati kita saat sedang bergumul, menjadi tenang, teratur, dan bersemangat lagi. Jadi jika Anda sekarang sedang bergumul dengan kegelisahan, kekhawatiran, sakit hati, ataupun rasa sedih, maka ucapkanlah terus kata-kata itu bahwa Roh Kudus, Kaulah penghiburku. Roh Kudus, Kaulah penghiburku. Roh Kudus, Kaulah penghiburku. Dengan Anda mengucapkan deklarasi iman ini, Anda telah mengundang Roh Kudus, di mana Dia akan segera datang. Rasakan hadiratnya dan terimalah damai sejahtera Kristus yang akan memerintah atas keadaan Anda. Haleluya, amin. 2. Ucapkan, Roh Kudus, tuntun aku ke dalam seluruh kebenaran. Ini didasarkan pada ucapan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sesungguhnya Roh Kudus lebih dari seorang penuntun dalam hidup kita, melainkan Dia juga adalah Allah yang memegang cetak biru dari keseluruhan rencana Tuhan atas hidup Anda. Maka saat bergumul dalam kebingungan, sudah paling tepat kita meminta tuntunan dari Roh Kudus. Ucapkanlah, Roh Kudus, tuntunlah aku ke dalam seluruh kebenaran. Dan lihatlah, Roh Kudus akan menuntun Anda selangkah demi selangkah menuju perbuatan yang selaras dengan kehendak Tuhan yang sempurna atas Anda. Haleluya, amin. 3. Ucapkan, Roh Kudus, tinggallah di dalam aku. Ucapan ini didasarkan pada kebenaran di 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebuah ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27 menyatakan fakta bahwa Tuhan itu maha besar, saking agungnya, langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Tetapi bayangkan, Tuhan yang maha kuasa itu telah memilih untuk mau menjadikan diri kita, Anda dan saya, masing-masing sebagai rumah tempat tinggalnya, menjadikan kita sebagai tempat kudus yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Maka ketika Anda sedang bergumul dalam dosa, ucapkanlah, Roh Kudus itu tinggal di dalam aku. Roh Kudus itu tinggal di dalam aku. Sebagai pengingat bahwa Tuhan hadir di dalam kita, membuat kita mau lebih berusaha untuk senantiasa memilih kekudusan, menang atas pencobaan dosa, sehingga kemuliaan Tuhan semakin terpancar, memberi pemulihan atas hidup kita. Haleluya, amin. 4. Ucapkan,
Roh Kudus, Engkaulah kekuatan dan penolongku. Ucapan ini didasarkan pada kebenaran dalam ayat Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tahukah Anda bahwa Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari kematian? Itu dapat kita baca di Roma 8 ayat 11. Itulah gambaran dari kuasa dahsyat Roh Kudus yang mampu bekerja untuk mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kebangkitan Yesus adalah testimoni dari kuasa Roh Kudus, dan luar biasanya Roh Kudus yang sama sekarang bekerja juga dalam kelemahan kita. Jadi ketika sekarang Anda sedang bergumul akan ketidakpastian, akan kesusahan, kekurangan, maupun kelemahan hidup yang lainnya, ucapkanlah perkataan, Roh Kudus, Engkaulah kekuatan dan penolongku. Roh Kudus, Engkaulah kekuatan dan penolongku. Imanilah deklarasi iman itu, sebab Anda akan melihat bahwa memang betul Anda tidak pernah sendirian. Roh Kudus akan mengerjakan mujizat kebangkitan di dalam hidup Anda. Apa yang kurang menjadi lebih, apa yang Anda takutkan tidak akan pernah terjadi. Apa yang lemah menjadi kuat, yang pada akhirnya membuat Anda akan memuliakan nama Tuhan karena kelepasan dari susah telah terjadi dalam hidup Anda. Haleluya, amin. 5. Ucapkan, Roh Kudus, Kau membawa kehidupan dan kedamaian. Ucapan ini didasarkan pada kebenaran di Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Salah satu peran Roh Kudus dalam penciptaan adalah ketika Dia memberikan nafas kehidupan pada Adam. Jadi Roh Kudus bukan saja menawarkan rasa damai, tetapi juga mampu memberikan kehidupan pada kita. Saat kita bergumul, bisa dibilang kehidupan kita penuh dengan kekacauan, terlihat hidup padahal di dalam sekarat, bahkan hidup segan mati tak mau. Di posisi ini, ingatlah bahwa keinginan Roh Kudus terhadap kita adalah hidup dan damai sejahtera. Maka ucapkanlah, Roh Kudus, Kau membawa kehidupan dan kedamaian. Roh Kudus, Kau membawa kehidupan dan kedamaian. Imanilah bahwa Roh Kudus akan menghembuskan nafas kehidupan sehingga Anda akan mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera. Lebih dari itu, Roh Kudus akan menegakkan tatanan ilahi alias keteraturan yang dari Tuhan di dalam hidup kita yang sedang kacau akibat dari berbagai pergumulan. Seperti debu tanah yang dapat berubah menjadi hidup oleh karena Roh Kudus, kita yang kering dan lelah dapat menjadi segar dan hidup juga oleh karena Roh Kudus. Haleluya, amin. Sebagai pengingat bagi kita semua, saat kita lagi bergumul, terkadang kita tidak tahu harus ngapain lagi. Jangankan berdoa untuk tahu apa yang terbaik bagi kita saja, kita tidak bisa, saking pusingnya hidup. Oleh karena itu, ingatlah kebenaran ini, bahwa Roh Kudus berdoa bagi Anda, bahkan saat Anda tidak tahu harus berdoa apa lagi. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh yang sama yang begitu dahsyat dalam penciptaan dunia maupun saat menyertai kehidupan Yesus di bumi ini akan menjadi pendoa syafaat bagi Anda, mengkomunikasikan kebutuhan terdalam Anda kepada Bapa dengan pemahaman yang sempurna. Jadi mengetahui fakta ini harus membuat kita makin yakin untuk terus mengucapkan kata-kata iman yang berakar pada kebenaran firman Tuhan. Seperti mengucapkan 5 kalimat yang barusan sudah kita bahas itu. Karena kata-kata iman itu tidak hanya membangkitkan emosi kita. Kata-kata itu mengaktifkan iman kita dan mengundang kuasa Roh Kudus ke dalam hidup kita. Jadi ucapkanlah selalu dengan berani. Roh Kudus pasti mendengar dan akan bergerak sebagai respon atas pernyataan iman Anda. Sebagai contoh, saat Anda sedang mengalami kesusahan hidup, ucapkanlah kata-kata, Roh Kudus,
Engkaulah penghiburku, pembimbingku, dan kekuatanku. Anda secara langsung telah mengundang kehadiran Tuhan yang hidup untuk mengubah hidup dan keadaan Anda dengan cara yang seringkali tak pernah terbayangkan oleh Anda sekalipun. Puji Tuhan, haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, komen, serta subscribe. Tuhan Yesus memberkati.